Halo, kembali lagi bersama saya Agrifania Sembiring, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023, Angkatan 7, Kelompok 1, dengan pengampu materi Bapak Dr. Randus Muhammad Kahfi MSI. Pada video ini, saya akan membahas mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertama, pembahasan mengenai kedudukan ASN. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai Negeri Sipil atau PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Selanjutnya tentang peran ASN. ASN memiliki fungsi, yaitu 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus paham mengenai kebijakan. Kebijakan adalah serangkaian keputusan, tindakan yang dituangkan, yang ditetapkan oleh pemerintah, biasanya dibuat dalam bentuk regulasi, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bisa setingkat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kementerian, dan lembaga, atau dalam bentuk surat edaran sekalipun yang harus ditindaklanjuti baik oleh instansi yang ada di pusat maupun oleh pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten kota. Sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN harus paham sumber kebijakan. Kemudian, bagaimana untuk menindaklanjuti kebijakan, bagaimana untuk mengartikulasikan kebijakan dalam bentuk implementatif di lapangan. Maka diperlukan penguasaan yang komprehensif, penguasaan terhadap dokumen-dokumen perencanaan. Karena dokumen perencanaan pada dasarnya sudah berisi artikulasi secara teknis, kebijakan-kebijakan yang dibuat, kebijakan-kebijakan yang sudah ditampung, difilterisasi oleh pejabat pembina kepegawaian. Pejabat pembina kepegawaian di provinsi adalah gubernur, dan jika di kabupaten kota adalah bupati atau wali kota. 2. Sebagai pelayan publik. ASN harus mampu menempatkan diri benar-benar sebagai pelayan dan tidak sebagai orang yang dilayani. Sesuai roadmap reformasi birokrasi, Permenpan 25 tahun 2020, Indonesia sedang mengarah untuk menciptakan bentuk pelayanan publik yang prima yang dikenal dengan paradigma New Public Service. Indonesia saat ini masih menganut 3 paradigma pelayanan publik, yaitu Old Public Management atau administrasi negara secara tradisional, kemudian New Public Management, dan New Public Service. Pemerintah terus memacu perubahan untuk meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat benar-benar menjadi yang diutamakan. 3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi ASN yang pertama dan kedua lebih banyak dilaksanakan di internal organisasi, tetapi peran yang ketiga lebih banyak dilakukan di eksternal, sehingga lebih banyak berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dan P3K diatur dalam Undang-Undang ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua,
perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Adapun kewajiban ASN dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dan 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai Kode Etik ASN. Kode Etik ASN adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Adanya kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya pembahasan mengenai merit system. Merit system adalah salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang berupaya menciptakan suatu suasana di mana seluruh manajemen kepegawaian terlaksana sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja berdasarkan objektivitas yang ada dan tidak berdasarkan subjektivitas. Merit system dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, dan umur. Berikutnya, manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Yang terakhir, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga non-struktural, dan instansi daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai kesimpulan, manajemen ASN mutlak harus dipahami sebagai seorang ASN. Dengan memahami manajemen ASN, maka ASN akan mendapatkan sesuatu yang bisa memberikan motivasi untuk mengembangkan karir, mendapatkan stimulus dan semangat dalam mengarahkan karir ke depan, serta mengetahui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan latar belakang dan pengalaman untuk pengembangan karir. Dalam kehidupan sehari-hari, ASN juga harus bisa memberikan keteladanan yang baik dalam kapasitas sebagai anggota sebuah keluarga atau kepala keluarga, kedudukan sebagai anggota dalam komunitas masyarakat, lingkungan tempat tinggal, maupun kedudukan sebagai anggota dari suatu organisasi di tempat bekerja. Sekian video dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.